Adab selanjutnya, tidak berbicara ketika majelis ta'lim dimulai kecuali jika dibutuhkan. Jadi ketika sedang berlangsung majelis, kalau nggak penting jangan ngomong. Nah, inilah faedahnya kalau kita duduk di depan lagi, kan nggak ada berani ngomong di depan bupati. Ada yang berani ngomong, bupati sedang ngomong, kita sam depan ngomong, berani? Nah, berani. Nah, kalau ustaz ngomong, ada yang berani ngomong? Berarti kalau ada lebih menghormati ahli dunia daripada ahli akhirat. Maka resikonya apa? Yang kita sampaikan tadi, kalau kita lebih memuliakan ahli dunia daripada ahli akhirat, maka keturunan kita nggak dipilih menjadi orang alim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang jahil terus, jahil, orang bodoh, dibodoh-bodohi terus. Kemudian membawa buku, ada belajar ya, membawa buku dan menulis faedah yang telah didengar dan dipahami. Bawa buku. Dulu kami waktu belajar ada 4 yang diwajibkan oleh guru kita. Yang pertama siwak. Siwak dulu kami wajib waktu belajar. Kenapa? Sayyidina Ali mengatakan 3 perkara menguatkan ingatan. Yang pertama baca Al-Quran. Ini kuat ingatan kita kalau kita banyak baca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, semakin kuat ingatan kita. Yang kedua, berpuasa, senantiasa mengosongkan perut. Ini otak kita menjadi cerdas. Tapi kalau perut kita senantiasa penuh, ini otak menjadi bebal, hafal lupa, hafal lupa, hafal lupa. Jadi kalau kita menjadi penghafal Al-Quran, penghafal hadis, senantiasa perut dikosongkan. Yang ketiga siwak. Siwak ini orang yang senantiasa pakai siwak, maka akan dikuatkan ingatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama siwak kami diwajibkan. Yang kedua buku notes. Dulu kami nggak boleh pergi kemana-mana, terutama di majelis ilmu, melainkan kami punya buku notes, buku kecil lah yang bisa disaku. Kemudian pulpen ataupun pensil, pokoknya alat untuk menulis. Kemudian yang keempat buku wirid. Kami selalu ada buku wirid. Buku wirid kami dulu salawatan. Macam-macam tergantung madrasah. Ada madrasah yang wajib kita pakai buku selawatan, ada yang pakai ayat-ayat benteng. Nah itu misalnya, karena kita anak rantau, jadi harus dikasih amalan-amalan seperti itu. Nah, ini hari ini kayaknya Masya Allah. Dulu Imam Bukhari juga pernah jadi santri, bukan langsung jadi imam besar. Ketika Imam Bukhari belajar dahulu, gurunya menyampaikan hadis. Dalam satu riwayat 15.000 hadis, dalam satu riwayat 18.000 hadis lebih kurang. Semua bawa buku untuk menulis hadis-hadis yang disampaikan oleh guru mereka. Tapi Imam Bukhari nggak bawa buku, sehingga ditanya oleh gurunya, wahai Bukhari, yang lain bawa buku, kau tak bawa buku. Apa kata Imam Bukhari? Wahai guru, bukan saya nggak mau bawa buku, tapi pelajaran yang guru sampaikan tadi udah masuk, udah masak dalam ingatan saya, lengket ya. Nah hari ini kayaknya saya melihat kebanyakan Imam Bukhari ini yang hadir malam ini, semua tak bawa buku. Imam Bukhari semuanya nih. Boleh diulang pelajaran pertama sampai yang sekarang. Gak apa-apa ya, ke depan insya Allah bawa aja buku. Karena sunnah, menulis ilmu itu sunnah. Dulu Nabi ketika ayat Al-Quran turun, Nabi tak pandai baca tulis, tapi sahabat Nabi yang lain tulis. Jadi hukum nulis itu sunnah. Bahkan alim ulama mengatakan ilmu yang kita simpan di dalam ingatan suatu saat akan hilang. Tapi ilmu yang kita tulis gak hilang-hilang ya. Lupa, buka lagi catatannya, ingat lagi. Kalau tulisnya di Google, insya Allah baterainya habis, kena virus, hilanglah ilmu kita, dan juga gak ada keberkahan. Ya, ini ya. Kalau simpan sesuatu di HP itu kurang keberkahan, terutama masalah ilmu. Kayak kita baca Quran, Ustaz, apa hukum baca Al-Quran pakai HP? Apa boleh? Boleh, cuman keberkahannya itu kurang. Lebih bagus kita baca Al-Quran pakai mushaf, karena mushaf ini yang nulis alim ulama, Masya Allah. Kadang-kadang dari mushaf tersebut
dapat infaknya pun diberikan kepada madrasah untuk keperluan para santri. Nah, jadi berkah. Kalau pakai HP yang berkah itu ya, itulah yang ciptakan Google itu berkah ya. Nah, dapat duit banyak dari kita, masya Allah. Membawa buku dan menulis faedah yang telah didengar dan dipahami. Kemudian setelah kita bawa buku, mengamalkannya. Niat setelah kita dapat ilmu, niat untuk diamalkan. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya seperti mana pohon yang gak ada buah. Ada manfaatnya pohon gak ada buah? Ada, tapi sedikit. Paling kita berteduh saja di bawah pohon tersebut. Tapi kalau kita mengamalkan ilmu kita, ini ibaratnya pohon yang banyak buahnya, bisa berteduh dan bisa ambil buahnya. Masya Allah. Perlu nih kita amalkan ilmu. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan, kalau kita mau banyak ilmu, maka syarat yang paling utama adalah mengamalkan ilmu apa yang telah kita ketahui. Karena sifat ilmu ini, kalau kita mengamalkan ilmu yang kita tahu, kemudian ilmu ini memanggil ilmu-ilmu yang lain. Sini. Sama si fulan, dia apa yang tahu dia amalkan. Nah, sini. Datang ilmu tersebut kepada orang yang mengamalkan ilmu. Tapi kalau kita nggak mengamalkan ilmu, nah ini jadi bumerang. Arti bumerang seperti ini. Di hari kiamat nanti ada satu hadis, tidak bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 perkara sama Allah. Yang pertama tentang umurnya, kemana dia habiskan. Yang kedua tentang masa mudanya, kemana dia pergunakan. Yang ketiga, dari mana dia dapat harta dan kemana dia belanjakan. Dan yang keempat, ilmu sejauh mana yang dia amalkan. Sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah beliau mengatakan, di antara 4 pertanyaan tersebut yang paling aku takuti adalah pertanyaan nomor 4, ilmu sejauh mana telah kita amalkan. Kira-kira kita hari ini yang berhadir, kalau pertanyaan tersebut nanti besok ditanya sama Allah di hari akhirat, yang nomor mana yang paling kita takut? Kalau sahabat Nabi nomor 4, kalau kita semua semua takut. Nah, masa muda, umur kita kadang-kadang masya Allah, kadang-kadang kita kenal majelis taklim umur sudah di atas 40, udah bangun tanah baru. Tapi alhamdulillah juga daripada enggak kan. Nah, itu kalimat motivasi. Kalau ditanya masa muda, masya Allah, bolehlah kalau kelahiran tahun 70, 60, 80. Kita belum kenal chip, tapi kelahiran sekarang, nah masa muda habis untuk main chip. Ditanya sama Allah, masa mudamu gimana? Main chip ya Allah. Yang dengar siapa? Yang dengar ada Rasulullah, yang dengar ada sahabat Nabi, yang dengar orang-orang yang kita cintai. Kira-kira kita yang masih waras, yang masih punya hati, yang masih punya naluri, ketika ditanya sama Allah masa muda kamu kemana, jawabannya main chip, malu nggak kira-kira? Malu kalau kita masih sadar. Ini dia, insya Allah ya. Kemudian setelah kita amalkan dan mengajarkan kepada keluarganya dan orang lain, kita yang diberi kesempatan sama Allah untuk menuntut ilmu, maka setelah dapat ilmu ataupun pulang dari majelis ilmu, minimal cerita, sampaikan ilmu yang kita dapat sama keluarga kita, sama istri kita. Dek, tadi abang di majelis ilmu dapat ilmu seperti ini dek, ayo kita amalkan. Kasih tahu sama istri kita. Kalau kita nggak kasih tahu, dia jadi nggak tahu. Kalau perkara yang wajib, itu wajib kita kasih tahu, seperti fardhu ain, cara sholat, cara mandi hadas besar, ini fardhu ain. Jadi setelah kita belajar di majelis ilmu, kita sudah punya ilmu, sampaikan sama keluarga kita. Tapi hari ini kebanyakan kita saja yang laki-laki hadir di majelis ilmu, sedangkan istri kita biarkan jadi pembantu di rumah, jaga anak kita, bersihkan rumah, masak dan lain sebagainya. Mereka jahil daripada ilmu. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab suami. Kalau istri jahil dalam bab ibadah, yang dosa suami.
Jadi istri ini nggak dosa dia, karena ketika kita ijab kabul, saya terima kawin dan nikahnya Fulana binti Fulana, artinya apa? Saya terima dosa-dosanya, saya sanggup menanggung dosa-dosa istri saya. Masya Allah. Dia keluar rumah nggak tutup aurat, dosanya masuk sama suaminya. Dia nggak bisa ngaji, suaminya yang dosa. Dia nggak bisa sholat, suaminya yang dosa. Dia nggak bisa mandi hadas besar, suaminya yang dosa. Maka kalau kita juga hadir majelis ilmu, istri kita juga kita ajak. Di sini setiap hari Kamis ada pengajian ibu-ibu. Jangan sampai bapak-bapaknya aja semangat 45, semangat mengaji, istri di rumah tak semangat. Kita orang alim, kita taat, kita soleh, jangan pikir masuk surga. Gak bakalan masuk surga kalau istri kita, keluarga kita jahil. Nanti dia minta keadilan sama Allah. Ya Allah, saya nggak rela suami saya masuk surga ya Allah. Ketika di dunia ya Allah, dia belajar sehingga menjadi orang alim, amalannya pun bagus. Sedangkan saya ya Allah di rumah menjaga anaknya ya Allah, disuruh nyapu ya Allah, bersihkan rumah ya Allah, sehingga saya nggak ada kesempatan untuk belajar ya Allah. Nggak rela saya ya Allah dia masuk surga. Mana keadilanmu ya Allah? Panggil lagi fulan. Ini istri ente nih. Ini tanggung jawab suami luar biasa. Tapi kalau istri yang taat, dia solehah, dia amalannya bagus, suaminya nggak taat, tukang mabuk, malas ibadah. Ini kalau istri masuk dalam surga, suami nggak bisa nuntut. Ya Allah, saya nggak rela istri saya masuk surga karena dia ibadah sendiri saja di rumah, nggak pernah ngajak saya, nggak ada hubungan. Kalau istri masuk surga, dia nggak ada hubungan sama kita. Tapi kalau kita, tanggung jawabnya besar. Itu kalau istri satu, istri dua, ayo Ustaz ini takut-takutin orang menikah dua. Tak takut-takutin ya, sampaikan. Kalau kita sudah hadir majelis ilmu, kemudian kita tidak ada kemampuan untuk menyampaikan karena terbatas pemahaman kita, maka istri kita keluar rumah meskipun gak izin sama suami, tapi dia mau menuntut fardu ain, ilmu untuk ibadah, keselamatan ibadah, itu boleh walaupun tanpa izin suami. Kalau dalam agama kita, wanita keluar rumah tanpa izin daripada mahram, tanpa izin daripada suami, maka hukumnya haram. Tapi kalau dia menuntut fardu ain untuk keselamatan ibadahnya, dengan catatan suaminya nggak mampu mengajarin ataupun suaminya nggak pernah mau ngajarin, maka ini boleh keluar rumah tanpa izin daripada suami. Ya, kan malu kita nih kalau istri keluar rumah tanpa izin kita, nampak sekali kita nggak berwibawa.